Have you ever been the face, been the object of someone's hate? Hai semua, kembali bersama aku Vi. Kalau di video sebelumnya aku sudah bahas sekilas tentang Hotel Andas Bali, mulai dari interior kamar, suasana area hotel, dan seputaran tentang Hotel Andas. Sekarang aku akan bahas lebih detail poin-poin apa sih yang aku suka dan tidak suka dari Hotel Andas Bali ini. Sehingga bisa jadi pertimbangan kalian juga sebelum memutuskan untuk menginap di sini. Oke, langsung aja yuk. 10 poin yang aku suka dari pengalaman menginap di Hotel Andas Bali ini adalah yang pertama, desain dan experience di kamar mandi. Jadi pengalaman mandi di kamar mandi Hotel Andas ini selalu menjadi experience mandi yang tak terlupakan. Ketika mandi di area kamar mandi Hotel Andas Bali ini tuh area showernya tuh sangat lega sekali, bahkan disediakan bench atau bangku, jadi kita bisa mandi sambil duduk. Terus tekanan airnya tuh mantep banget. Terus juga ada rain shower, hand shower, dan ada beberapa fitur juga. Yang aku suka yang pertama tuh memang tekanan airnya itu pas, keras, mantep banget deh. Terus suhu air panasnya juga oke, panasnya tuh panas banget, bisa diatur, tapi tetap nyaman di tubuh. Kadang meskipun hotel berbintang 5 ya, yang pernah aku nginepin itu tidak semua bisa memberikan experience mandi yang senyaman seperti Andas ini. Terus yang kedua itu juga desain, ini masih di desain kamar mandinya ya. Semua kamar mandinya itu sudah dapat bathtub, dan bathtubnya tuh ukurannya tuh standing bathtub yang gede banget, pokoknya mantap. Terus juga tekanan air di area showernya itu juga keren abis, cepet banget penuhnya. Jadi kemarin aku tinggal mandi, selesai mandi itu bathtubnya udah penuh. Wah, asik banget lah. Terus suhu air panas di bathtubnya juga nyaman banget, jadi kita bisa rebahan, bisa berendam. Terus karena desain kamar mandinya juga unik, dia bisa di open space. Kalau mau berendam sambil nonton TV juga bisa. Pokoknya desain kamar mandi Andas ini top abis. Poin plus yang kedua, itu desain interior dari kamar tidurnya sendiri. Jadi secara ukuran luas kamarnya itu, walaupun kamar yang paling basic ya, atau signature-nya itu ukuran kamarnya sudah lega banget, sekitar 50 meter persegi. Terus didesain dengan layout yang sangat cakep, nyaman, jadi kerasa lega. Pencahayaannya juga bagus, lampunya itu nggak pelit, lampunya ada banyak di mana-mana. Jadi walaupun malam hari itu tetap terang, tetap nyaman. Terus juga yang aku suka lantainya itu bersih banget. Jadi kalau biasanya aku di hotel-hotel tuh agak risih ya kalau kaki langsung menyentuh ke lantai, kali ini aku bisa berjalan dengan nyaman tanpa alas kaki karena memang bersih banget lantainya. Terus yang aku suka di bawah kasurnya tuh langsung juga udah disediain karpet, dan karpetnya itu juga bersih banget, jadi nggak kerasa debu gitu, nyaman lah pokoknya. Terus juga ada space wardrobe-nya itu gede, tempat untuk taruh kopernya juga banyak, ada gantungan bajunya itu juga banyak. Terus ketika kita buka pintu itu masih juga disediakan tempat foyer, ada cermin gedenya juga. Terus ada bangku buat kalau misalnya kita pakai sepatu atau ngelepas sepatu tuh disediain benchnya. Jadi super detail sekali. Hotel Andas ini memikirkan hal-hal detail sekecil itu, jadi itu aku suka banget. Wah, pokoknya kalau kalian mencari hotel yang interior kamarnya itu nyaman, detail, nah cocok banget nih kayak aku suka banget sama interior kamar dari Andas ini. Terus poin yang ketiga yang aku suka dari Hotel Andas ini adalah tingkat kekedapan suaranya itu sangat bagus sekali. Jadi begitu pintu dari balkon sliding door-nya ditutup, itu kita udah nggak bisa dengar suara dari luar. Jadi kalau ada berisik, hujan tuh nggak kedengeran. Terus kalau pintu depannya juga ditutup, pintu masuknya ditutup, itu juga kedap. Jadi kita bisa di kamar itu nyaman banget, nggak keganggu suara berisik di mana-mana. Jadi cocok banget buat kalian yang memang suka ketenangan atau mencari ketenangan saat liburan. Terus poin selanjutnya yaitu adalah colokan atau steker itu ada banyak dan disediain di mana-mana. Ada di sisi bed kiri, kanan, semua tuh komplit.
Terus di bagian area meja kerja itu juga banyak colokannya, di bagian wastafel itu juga banyak colokannya. Terus poin plusnya lagi juga colokannya sudah disediakan port USB dan nggak cuma satu port, setiap tempat itu langsung 2 port dan portnya udah 3,1 ampere yang mana artinya tuh cepet banget buat ngecas HP terutama itu bisa cepet banget ya karena ampernya udah gede. Mau duduk di mana aja sambil ngecas HP, aduh nyaman sekali. Itu poinnya itu aduh keren lah. Terus yang selanjutnya penataan layout meja dan tempat penempatan barang tuh kan tadi sangat banyak dan luas. Terus meja kerjanya pun itu juga dibuat sedemikian rupa sangat nyaman. Jadi walaupun ini berada di area tempat mungkin liburan ya atau lebih ke family, tapi misalnya teman-teman mau liburan sambil kerja atau mungkin pas ada kerjaan di Bali, jadi bisa sambil kerja itu bisa juga kerja dengan cukup nyaman karena meja kerjanya itu disediakan lighting juga dan lightingnya itu bisa diatur tingkat keterangannya. Pokoknya tuh bisa kerja sambil liburan atau liburan sambil kerja dengan nyaman. Poin selanjutnya atau poin ke-6 yang aku suka di sini adalah ada free minibar. Jadi semua makanan atau snack dan minuman yang ada di kamar ini, pokoknya yang non beralkohol itu free ya, alias gratis. Jadi sudah termasuk fasilitas yang diberikan oleh Hotel Andas. Dan itu nggak dikit loh, ada kacang, keripik tempe, terus ada coke, ada teh, ada sparkling water. Ya, itu pokoknya udah free semua ya. Kecuali ada 4 botol itu memang berbayar dan itu juga udah ada tulisan dengan jelas ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Jadi menurutku hal-hal detail seperti ini yang membuat pengunjung tuh merasa nyaman ya. Karena kan memang kita liburan tuh pengen semuanya itu serba nyaman, gampang. Jadi nggak dikit-dikit bayar lagi, dikit-dikit bayar lagi. Mereka servisnya totalitas lah untuk hal-hal detail kayak gini. Terus juga begitu datang tuh juga sudah disediain kacang di meja, kacang telur Bali gitu. Jadi kan kalau mau ngobrol, mau santai itu sambil nyemil, pas lah, nggak usah repot keluar untuk cari cemilan. Di hotel ini sudah disediakan semua. Poin selanjutnya itu adalah kalau misalnya kita booking langsung 2 kamar ya, atau misalnya teman-teman booking 2 kamar membawa anak-anak, itu tuh asiknya. Jadi meskipun kamarnya itu berdekatan, itu desain kamarnya itu pasti disediakan pintu lagi di depannya. Jadi intinya kalau pintu yang di depan tuh kita tutup, kedua pintu kamar ini tuh bisa kita buka, tapi orang lain tetap nggak bisa masuk. Jadi tetap terasa privasinya. Nah, detail-detail seperti ini aku cukup takjub dan membuat nyaman ya. Jadi kalau kita bawa anak-anak itu atau misalnya pergi dengan family itu nggak perlu repot untuk ketok-ketok pintu sebelah gitu, tinggal pintu utama ditutup kita bisa keluar masuk kamar dengan nyaman. Intinya itu mirip connecting door tapi connecting door-nya ini lebih elegan gitu loh, nggak antara 2 kamar dikasih connect gitu nggak, tapi pintunya tetap pintu masuk utama terus masih ada pintunya lagi di depan. Keren sih konsepnya. Terus next poin selanjutnya, ini bisa jadi poin plus atau negatif ya, mungkin tergantung masing-masing orang, tapi kalau menurutku ini menjadi poin plus saja, jadi aku masukkan ke poin plus pertama, yaitu adalah area closet dengan area mandi atau shower area itu terpisah. Itu berlaku di jenis kamar signature room ya, karena aku booknya yang di signature room ini. Menurutku ini bisa jadi poin plus. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sekamar berdua itu yang satu bisa yang satu masih bisa mandi atau melakukan aktivitas lain di kamar mandi. Jadi nggak perlu tunggu-tungguan, bisa lebih cepat. Tapi mungkin sebagai beberapa orang itu menjadi poin negatif ya, karena kan jadi kerasa nggak nyaman. Tapi untuk poin ini aku masukkan juga ke poin plus aja lah. Karena ini seperti konsep di hotel-hotel atau di rumah-rumah Jepang ya, karena memang kan setauku desainernya itu adalah orang Jepang. Jadi dia menerapkan konsep ini juga di kamarnya. Ya jadi oke lah, aku cukup suka dengan konsep ini. Terus next poin ke-9 adalah tentu saja breakfast-nya.
Jadi breakfast di Andas Hotel ini cukup berbeda, tidak seperti pada umumnya kalau breakfast hotel itu berupa buffet. Kalau di Andas ini kita berupa a la carte, tapi kita bisa all you can eat, maksudnya bisa order terus ya. Jadi kita begitu datang tuh ada menunya, terus kita bisa pilih kita mau breakfastnya yang apa. Dan menurutku ini poin plus. Kenapa? Karena kita nggak perlu repot berdiri pilih-pilih makanan, ngambil duduk lagi, bolak-balik. Nggak, kita tuh cukup duduk diam. Nanti ada waitersnya yang akan melayani mau order apa dan mengantarkan. Dan selain tipe seperti ini memang kualitas rasanya itu luar biasa. Jadi nggak kayak menu-menu standar hotel yang pada umumnya. Ini memang kayak didesain khusus lah menu makanannya, dan rasanya top, enak-enak semua. Aku cobain macam-macam dan sejauh ini enak-enak semua. You are the hero, hero. You are the hero, hero. You are the hero, hero. You are the hero. Don't let them break you, take you down. You are the one who can turn this around. Yeah. Dan poin yang ke-10 itu posisi hotel Andas ini di Sanur menurutku sangat strategis ya, karena posisi hotelnya ini sangat dekat dengan kafe-kafe, baik di depan hotel ataupun di belakang hotel. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, salah satu kelebihan hotel di Sanur ini tuh di bagian belakang hotel tuh ada sepanjang jalan itu yang sekarang udah dibangun bagus, jadi kita bisa jalan kaki ataupun naik sepeda di sepanjang jalan belakang hotel, ke sebelahnya tuh pantai. Nah, Andas ini tuh posisinya strategis ya, deket kafe-kafe yang dari akses depan hotel tuh deket. Di belakang hotel kalau mau jalan tuh juga nggak jauh dari kafe-kafe, jadi lokasinya tuh strategis. Dan yang paling top adalah lokasi sunrise-nya tuh sangat strategis sekali. Jadi kita bisa menikmati sunrise yang sangat indah langsung tepat selangkah di belakang hotel. Jadi nggak perlu jauh-jauh, tinggal cukup bangun pagi, jalan ke belakang, menikmati sunrise di Sanur ini, dan luar biasa indahnya. You are the hero, hero. Itu tadi 10 poin hal yang aku suka dari Hotel Andas ini. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi karena hotel ini sangat menyenangkan menurutku. Banyak sekali hal-hal positif yang didapat. Dan aku berharap sih semoga nggak cuma karena hotel ini baru ya, karena pas aku nginep di sini kan mereka pas 4 ulang tahun baru umur 2 tahun, jadi termasuk baru, apalagi tahun pertama itu kan terkena pandemi, jadi ya mungkin okupansinya nggak terlalu tinggi atau gimana, tapi aku berharap kualitas dari Hotel Andas ini bisa tetap dipertahankan sampai tahun-tahun berikutnya, karena emang hampir nggak terlalu banyak sih poin negatifnya, tapi poin negatifnya aku akan bahas di next ya. Tadi kan biar fair gitu, poin positifnya apa, 10 poin positifnya dan 10 poin negatifnya apa, karena aku share. Penasaran untuk 10 poin negatifnya apa? Oke, lanjut yuk. Untuk 10 poin yang aku kurang suka dari Hotel Andas Bali ini, antara lain, yang pertama itu adalah posisi AC di dalam kamar. Jadi posisi AC di dalam kamar ini menurutku sangat agak mengganggu ya, karena dia posisinya tuh pas di sebelah ranjang. Jadi anginnya tuh nyentrong ke arah kepala kita. Jadi kalau tidur itu kena hembusan angin, walaupun udah disetting paling low tuh tetap hembusan anginnya tuh langsung nyentrong ke kepala atau badan. Kalau badan kan kita kadang masih selimutan jadi nggak kena, tapi kalau kepala tuh langsung kena, jadi nggak nyaman. Bahkan di malam pertama kayaknya aku agak masuk angin, jadi kepalanya tuh kena angin gitu. Jadi di malam kedua aku usahain tidurnya aku tutupin bantal, tapi kan agak nggak nyaman ya. Ya aku paham sih, mungkin dari segi arsiteknya itu menggampangkan karena posisinya itu di atas kamar mandi, jadi untuk maintenance-nya itu gampang, tapi lupa untuk kenyamanan dari pengguna yang tidur itu membuat agak nggak nyaman. Yang kedua itu yang membuat aku kurang nyaman itu adalah jenis bednya. Jenis bednya itu dia termasuk keras, walaupun aku pecinta kasur keras ya, tapi entah kenapa waktu aku tidur di ranjang di Andas ini untuk malam pertama itu badanku agak pegel-pegel, agak sakit. Padahal sebelumnya aku juga tidur di hotel dengan ranjang yang juga keras, itu nggak ada masalah. Tapi yang di Andas ini agak pegel-pegel, jadi nggak tahu mungkin terlalu keras atau gimana, aku juga kurang paham, tapi itu yang aku alamin. Terus untuk poin ketiga yang kurang aku suka itu adalah bantalnya. Jadi bantalnya ini walaupun
jenis standar yang dikasih udah Blue Angsa atau Ghost Town, biasanya kan nyaman ya. Tapi menurutku tuh kenyamanan bantalnya ya masih standar lah. Mungkin bisa ditingkatkan dengan lebih nyaman lagi, mengingat ini kualitasnya bintang 5 dan yang lainnya juga sudah oke, tapi kualitas bantalnya masih ya bisa dibilang standar rata-rata kayak gitu. Ini mungkin kalau teman-teman yang agak sensitif terhadap bantal, mungkin tingkat toleransi di bantal di Andas ini bisa agak ditinggikan, alias ekspektasinya jangan terlalu berharap gimana-gimana gitu. Untuk saat ini sih waktu aku coba bantalnya masih ya standar aja. Terus next, poin keempat yang aku kurang suka, atau sebenarnya bukan kurang suka ya, mungkin ini masukan. Kalau di kamar yang aku dapat itu posisi saklar untuk lampu bacanya itu ketukar antara kanan dan kiri. Jadi kalau bagian kanan aku matikan saklar untuk lampu bacanya, yang mati itu lampu sebelah kiri. Dan kalau yang sisi kiri aku matikan, itu posisi lampu yang mati sebelah kanan. Jadi pertama agak bingung kok nggak bisa mati. Terus ternyata aku baru sadar kalau posisi switch-nya itu ketukar. Ya mungkin instalasi listriknya waktu itu ketukar atau gimana. Ya agak mengganggu sedikit karena kan pas mau tidur jadi harus minta tolong yang sisi satunya untuk mematikan lampunya. Kayak gitu. Terus next, poin kelima. Poin kelima ini itu tadi posisi WC di kamar mandinya itu kan dia terpisah ya. Kalau aku tadi masukkan ke poin plus, mungkin ini bisa dijadikan ke poin negatif bagi sebagian orang, karena kan kalau posisi klosetnya tadi itu kepisah ya jadi agak kurang nyaman ya. Misalnya yang biasa mandi terus sambil pup atau sebelum pup mandi secara bersama itu jadi agak perlu penyesuaian kayak gitu. Terus poin keenam itu yang aku kurang suka dan ya mungkin kembali atau gimana, maksudnya mungkin bisa jadi masukan juga buat Hotel Andas atau staf-staf Hotel Andas itu adalah di tipe jenis pelayanannya. Walaupun nggak semua ya, aku menemukan beberapa stafnya itu ramah, maksudnya ramah dan melayaninya dengan hati, tapi beberapa staf itu menemukan tuh kurang luas dalam melayani tamunya. Apalagi kan ini standar hotel berbintang 5 ya, jadi itu dia masih agak kaku untuk melayani tamu dan kurang begitu welcome. Ya, aku nggak tahu karena apa, apakah karena memang hotel ini masih baru, terus staff-staffnya memang aku lihat memang masih sangat muda-muda kayak gitu. Itu mungkin nggak semua, tapi alangkah lebih bagus kalau bisa distandarisasi semua staffnya bisa lebih baik lagi lah. Terus next, 7. Untuk mencari hal ke-7, ke-8, ke-9, 10 ini jujur aku agak susah ya mencari apa poin yang aku tidak suka, karena memang banyak sekali lah poin yang aku suka dibandingkan poin yang aku tidak suka. Jadi aku coba cari-cari dan aku sampai sekarang belum ketemu sih poin ke-7, 8, 9, 10-nya itu apa. Ya mungkin itu tadi yang aku bisa sampaikan. Ada yang nggak suka, tapi tidak sukanya aku masih bisa toleransi, tapi semoga bisa jadi masukan dari buat Hotel Andas Bali supaya bisa menjadi atau memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Sekian dulu ya reviewku kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk berliburan ke Bali, atau mungkin menginspirasi teman-teman yang sedang cari pilihan alternatif hotel di Bali ini. Mungkin Andas Bali bisa menjadi salah satu pilihan hotel buat teman-teman. Please like dan subscribe video ini untuk terus support video YouTube channelku. Thank you banget udah tonton video ini dari awal sampai habis. Semoga bisa menghibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.